hari Minggu dipakainya buat tugas, yang kuliah juga buat tugas, semuanya buat tugas, atau mungkin ada suatu kegiatan di ada kesibukan masing-masing. Mungkin kadang kita juga hari Minggu pengennya leyeh-leyeh ya. Jadi kita ke setiap bulan. Kita biasanya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sekali. Nanti juga next time kita tahu bulan apa. Nanti diikutin lagi mungkin. Di sini udah pada ikut grup semua? Belum. Belum? Belum. Oke, kalau tadi isi kertas sudah belum? Isi kertas yang putih? Sudah. Nah, nanti mungkin izin dimasukin ke grup ya, sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir masing-masing. Kertasnya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku udah ngikutin kegiatan itu 3 kali dan apa ya, rasanya tuh udah seru, terus nambah teman juga, nambah pengalaman, terus juga jadi apa ya, bermanfaat gitu buat kita sendiri. Promosiin dong sekalian, ajak teman-temannya gitu. Hayo teman-teman gitu. Teman-teman ikutin kajian Di Mar'atus Solihah Ciereng. Mar'atus Solihah Ciereng. Dijamin seru. dijamin seru. Terus hari itu seru, terus juga nambah teman. Terus aku hari minggunya tuh jadi gak main HP aja, ada kegiatan. Terus Bagus. juga ya intinya seru. Dan gitu aja. Misalnya untuk tema Nanti di sini baru pertama kali, kebetulan kita tahu dari medsos. Untuk kegiatannya di sini saya basic sekali ya, soalnya pertama kan seru-seru semuanya, cuman paling kedepannya jangan berjenjang, maksudnya di global aja semua bisa masuk gitu. Jadi biar kan untuk pertama biar market dulu, biar banyak yang jadi di global music biasanya. Terus paling temanya tema yang umum, yang enak gadget ya. Contohnya boleh kasih contohnya apa? Temanya yang biasa menarik remaja. ada contohnya. Ah. Yang menarik paling apa tuh? Gadget sekarang. Bisa masuk tuh biasanya kan sekarang lagi musim metal ya. Iya. Yang kayak gitu paling Oke. paling sering soalnya saya malu. Hanya apa untuk anak muda mungkin kita ini kadang-kadang masih agak malas ya untuk kayak gini. Oh ibu mungkin lebih gampang ya diajaknya. Setiap bulan juga insya Allah pada datang. Kalau anak muda mungkin agak sulit karena pertama kesibukannya masih beda-beda, kan cuma itu. Tugasnya juga mungkin mereka banyak kerjain tugas juga dari sekolah. Lalu mungkin ada beberapa yang merasa belum penting, karena seperti itu ya, karena yang merasa apa belum menjadi prioritas. Jadi boleh langsung duduk boleh. Nanti foto bersama. Sani, lalu Teh Dena sama dulu. Oh, kalau bersama dulu ya, oke ya dulu. Teh Dena, lalu Teh Eka. Nah ini Teh Eka, mantap Teh Eka. Teh Bunga. Dia lah foto saya. Sekarang hari ini ke sini. Aku dari semua menjabat cabut sama olahraga dan disediakan di sini ini atlet semua. Atlet SMK 1 ini. Guys, yang sebelah sini jangan salah, nanti besok tinju. Oke? Nah, ini tuh yang paling rajin. Ini kalau udah 5 kali berapa kali? 5 kali. Saya kan dari awal gak pernah absen. Udah 5 kali kan? Atau Cirian ya, tolong yang enggak ini Cirian ya. Nanti akan, profil ini sebenarnya sudah hadir. Gak apa, kita ngobrol dulu. Nanti yang baru datang akan selamat datang welcome. Bagi yang sudah sering ketemu gitu ya, alhamdulillah senang sekali Allah memberikan istiqomahan kepada kita. Makin sedikit gak apa-apa guys, berarti surga digalurin ya benar. Enak gaknya lega dong kita. Yang lain pada mana? Yang lain pada mabar gitu. Masya Allah. Ya Allah catat nih, catat yang hadir di sini. Amin ya surga. Amin ya.
di atas aja langsung kan ya nggak apa loh, ini kan memang habis bermain ini mah habis berobat istirahat dia mulai jadi kalau kita tuh kebayang wah iya ya sekolahnya yang tiba-tiba malah jadi apa ya kayak karena sekolah ini siapa ada di depan bagaimana beliau ingin menularkan nih salah satunya hari ini udah kedua kali ini bagaimana meraih cita-cita. Jadi ini maknanya luar biasa dari seorang profesor dan profesornya berat guys, profesor hukum, ya, wow, gitu ya, betul banget, profesor hukum. Jadi kebayang kan bagaimana beliau memberikan sumbangsi tatanan kehidupan hukum di masyarakat kita, terutama di Indonesia, gitu ya. Itu sebenarnya terus sayang banget sebetulnya kalau sedikit gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya kegiatannya gak cuma ini aja, pasti teman-teman. Apalagi di 2 bulan yang akan datang ya, budaya ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, ini kan udah nih. Pertemuan sebelumnya saya mengenai diri sendiri. Habis itu cita-cita. Nah, itu kan bentuknya pemikiran gitu ya. Nanti insya Allah di 2 bulan yang akan datang ya, bersama dokter. Pada kita tahu insya Allah, mudah-mudahan ada halamannya gitu ya. Dokter, nanti kita akan bicara masalah fisik. Karena manusia itu bukan hanya pemikiran, di mana fisiknya juga mau juga ada masalah kan. Insya Allah nanti yang akan datang adalah itu. Jadi banyak di situ apa? Kemarin tuh kita udah ngomongin semua ya, kayak kapantis gitu ya. Cuma kalau ada halaman nanti kita akan belajar dan yuk tidak ada nantong ya, boncoy juga kayak gitu. Yuk belajar kan, nanti belajar public speaking. Nanti kita akan belajar mungkin yang lainnya banyak seperti yang udah ada pernah dipakai. Mungkin mau menjahit, mau desain, jadi kita akan bangun terus, ya setiap 2 bulan atau 3 bulan kita lihat situasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, profilnya sudah ada. Mungkin diatur aja barisannya mau melingkar juga atau seperti apa? Kita Studi. Kira-kira artinya apa ya? Wih, keren. Belajar nggak memandang umur, merasa kita udah cukup gitu ya. 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 Tadi udah disampaikan ya. Ada yang punya mimpi nggak? Harus dong, ya. Boleh nggak sharing mimpinya? Boleh. Sekarang coba, ada pada bawa tas nggak? Bawa. Coba, boleh tasnya dideketin di bawah ya. Diambil dari tasnya apa barang yang paling berharga yang ada di tas. Boleh tasnya dideketin, diambil. Apa barangnya? Bukan uang ya, barangnya. Sok, ambil. Barang yang paling berharga yang Anda bawa. Atau mungkin Anda tidak bawa, tapi masukkan di pikiran, belum saya bawa. Masukkan di pikiran, ingat-ingat. Kira-kira barang apa yang paling berharga? Ingat aja dulu ya. Ada dapat? Ada dapat? Barang yang paling berharga. Tidak apa-apa tidak dibawa, tapi ada sudah. Ada yang mau menyampaikan apa? Yang paling berharga? Ayolah. Ayo. Ini ikut-ikut sebab semangat dong. Punya kan yang paling berharga? Ya. Ibu juga sering kok ditanya, apa sih yang paling berharga gitu ya. Ini barang ya, kita nggak bicara oh iman, oh itu enggak ya, ini barang aja. Ya. Nah, terus ibu juga menyebutkan apa rasanya gitu ya. Ayo dong, semangat dong. Semangat ya. Iya. Ibu juga terlambat tadi macet di sini capek banget. Begitu ketemu dengan anak-anak semua semangat kan? Ya, anak-anak harus semangat dong. Ayo tunjuk tangan. Nah. Keren, ya. Tadinya mau ditunjuk tapi menunjuk itu adalah upaya yang terakhir. Upaya yang terakhir ya. Oke, apa yang berharga? Buku, novel atau oh, oke. Boleh? Pulpen. Apa seperti ini aja? Jujur nggak apa ya Bu?
HP. HP. Oke. Oke. Banyak Buku, data. pulpen, HP, ya. Semua punya kan ya, yang berharga ya. Nah sekarang yang HP dulu deh. Ditanya mengapa HP bermanfaat. Ini buku nanti buku dan ya. Oh, mengapa HP? Siapa namanya saya? Mentari, masya Allah. Ya, mengapa HP bermanfaat? Di zaman yang canggih ini, HP adalah salah satu barang yang sangat penting di hidup ini. Bisa dipakai untuk, tadi ada baca novel ya, bisa dipakai untuk nonton, bisa dipakai untuk mencari ilmu, bisa dipakai Al-Quran pun ada sekarang di HP. Oh, masya Allah. Berikan Karena suka banget sama buku, karena di buku itu biasanya diceritain ya pada pengalaman seperti yang bisa kita ambil. Oke, berikan aplaus namanya siapa? Mita. Mita ya, tadi Mentari Mita. Pulpen kan kadang suka butuh kayak buat misalkan absen gitu atau ada kepentingan juga. Oke, berikan aplaus. Oke, ballpoint, buku sekarang bisa tergantikan dengan HP nggak? Apalagi yang bisa diganti oleh HP? Pembayaran. Apalagi? Tanda tangan. Apalagi? Buku tadi sudah. Apalagi? Al-Quran. Apalagi? Materi belajar. Oke ya. Ya, maka silakan. Ya. Semua ada memiliki merasakan ada semua. Anak di pegang HP usia SMP pada punya HP enggak? Insya Allah saya mah S2 kali apa S3 ya punya HP ya. Nah katakanlah yang berharga itu HP ya. Anda ada nggak yang HP-nya membelinya sendiri, uang sendiri? Oh enggak ya, ada nggak? Oh ada. Ada. Masya Allah, berikan aplaus ya. Jadi bagaimana caranya? Boleh sharing ya. Kita pada cerita-cerita aja ya. Gimana? Buat pilihannya sih kasih tabungan sama mama. Yang dipakai mic-nya? Kalau buat pilihan masih tabungan sama mama, dia kan baca setengahnya, mama setengahnya gitu. Jadi kalau untuk sekarang misalkan pengen ganti HP, tanggung jawab sendiri gitu, belum bisa. Kalau ke mama, ke orang tua nggak tega gitu. Soalnya masih punya adik yang harus dibiayai. Jadi sekarang untuk aku kan udah keluar sekolah, berarti itu tanggung jawab aku mau beli HP, mau beli apa, tanggung jawabnya udah nggak ke orang tua. Oh iya. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya Allah. Awalnya saya beli dengan orang tua sebagian Pakai uang sendiri. pakai uang sendiri. Ya. Nah, boleh deh ke depan terima, boleh ya ke depan. Kita sharing ya dengan temannya. Mengapa Rima pengen beli HP walaupun uang sendiri? Mengapa tidak makan bakso? Mengapa tidak beli lipstik? Mengapa tidak nonton? Apalagi ya kira-kira kongko-kongko? Tidak pilih baju. Oke. Kalau untuk HP sih sekarang udah diganti, soalnya ini masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai sampai jadi ya. Oke. Masih baru juga. Kalau misalkan belum kepentingan pribadi sih, belum prioritas kalau HP buat aku. Oh iya iya. Tapi kalau tidak prioritas kenapa beli? Enggak, belum beli. Jadi masih yang saya tahu. Oh iya yang belum. Masih yang masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai masih banyak. Terus Terus untuk jalan-jalan, yang suka juga jalan-jalan. Untuk jajan, itu suruh tiap kali itu sama prioritas. Jadi sebagian uang hasil kerja keras tuh sebagian ditabung, sebagian buat konsumsi sendiri gitu. Ada buat dibagi-bagi, itu juga urusan lain lagi. Boleh nanya, Rima? Tadi kan
uang dibagi-bagi. Udah bekerja? Oh, di mana? Di toko. Ya berarti sudah ini ya, sudah punya uang sendiri ya, begitu. Tapi sudah menabung, menyisihkan uangnya. Pada waktu beli HP ketika sudah bekerja atau masih sekolah? Masih sekolah, jadi belum bekerja, ya, belum punya penghasilan, masih sekolah, tapi sudah tadi sharing, ya, HP. Nah, mengapa HP? Mengapa beli HP? Waktu itu karena kebetulan jurusannya itu harusnya akunnya kebetulan uangnya nggak begitu terkenal, jadi beli HP kebetulan HP-nya juga speknya itu kurang memadai untuk belajar. Jadi carinya yang speknya lebih kuat aja buat download aplikasi untuk belajarnya. Ya, berikan aplaus ya. Ada yang mau sharing lagi ya? Ada yang mau sharing lagi? Jadi masih sekolah untuk belajar, mendukung studinya, bukan untuk studinya yang macam-macam ya. Oke. Nah, jadi HP untuk Rima, apakah untuk kesenangan atau untuk investasi? Investasi. Ya. Ada tidak yang HP digunakan untuk investasi? Ada. Ada yang lainnya mau sharing? Ya. Jadi HP bukan hanya sekedar seneng-senengan, foto, share, ya nanti ketika di share di IG dapat like, wah suka, senang banget, bangga banget dicek yang like-nya berapa. Ketika yang like-nya sedikit, aduh, apa ya kenapa sedikit ya, wah jadi bingung. Ya. Nah jadi HP untuk Rima itu adalah Investasi. Untuk investasi, Rima berjuang. Apa perjuangannya? Nabung. Rima pengen nggak mau nangkring kayak di kafe-kafe yang keren? Pengen nggak? Oh nggak pengen. Sama sekali nggak pengen. Kalau luar biasa kalau nggak pengen ya. Kalau ibu sih pengen juga. Pengen ya sih, alhamdulillah berarti tidak ini. Tapi kan ada juga ya. Pengen sih. Aku pengen beli ini, pengen beli ini kan. Pengen kelihatan ini, tapi enggak, karena aku fokus, aku ada cita-cita, aku bisa kok nonton ke, nangkring ke, beli barang branding, beli ini, aku bisa. Bisanya minta uang mama juga mungkin ngasih dengan kita bawa-bawa sedikit gitu ya. Nah, tapi aku tidak melakukan itu. Tapi aku membeli sesuatu barang yang menjadi investasi. Nah sekarang apa lagi? Dari HP kira-kira apa lagi nih manfaatnya? Katanya untuk investasi. Apa aja investasinya? Untuk belajar ya jelas, yang tadi baca buku, menulis. Ya, apalagi sekarang ada AI ya, bisa apa saja. Ya, mau bikin buku, ada nggak yang sudah nyobain bikin buku dari AI? Bikin komik dibantu AI. Ya, bikin apa lagi? Dibantu. Itu adalah investasi. Nah, sama halnya juga ya. Siapa tadi Nita, Eka, kita membeli sesuatu, berjuang. Tapi kalau beli bolpen perjuangan nggak? Masih perjuangan, ada beli bolpennya sendiri atau mesti dari mama? Sendiri ya, dengan tidak ini menyisikan dari uang jajan ya. Beli buku novel juga sendiri atau dari itu juga investasi. Nah, karena memiliki cita-cita. Tadi Rima karena memiliki cita-cita, memiliki mimpinya apa Rima? Kan sekarang udah usaha ya, sudah punya toko ya, punya mimpi nggak? Mau terus jadi bisnismen, toko, punya apa bukannya ya? Mimpi ya. Nah, jadi untuk mencapai mimpi kita memiliki harus investasi. Ini sudah mungkin ya. Oke. Nah, jadi kalau kita semua ingin mencapai mimpi, maka investasi kira-kira udah tahu lah ya. Modal ya tahu kan lah investasi udah lah ya SMA. Jadi kita perlu investasi.
kegiatan ini, kegiatan itu ya, itu adalah investasi. Beda dengan waktu yang digunakan tidur yang gak jelas ya, tidur atau nongkrong ya. Jadi investasi. Usaha juga investasi. Apa yang kita kerjakan itu investasi ke depan, termasuk juga rencana. Ada yang sudah punya rencana kan? Mimpinya mau jadi apa, tahapan-tahapan. Itu adalah investasi. Jadi investasi itu apa aja? Waktu, ya, rencana mimpi ya. Jadi kalau kita bicara investasi, bukan hanya bicara tentang uang. Artinya begini, saya kan pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Tapi alhamdulillah, ibu saya kan begini, orang tua saya begini, kakak saya juga bukan begini, hanya begini. Jadi belum apa-apa kita sudah kecil hati. Tapi sisihkan waktu. Yang tadinya waktu untuk main, Anda belajar. Yang tadinya untuk tidur, ya Anda gunakan untuk itu juga investasi. Mana teh? Nah sekarang Anda punya minat bakat. Ya tadi kalau Rima nggak suka traveling ya, atau nggak suka apa ya? Kalau ibu suka, tapi nggak apa-apa kan hobi hobi kita bisa beda. Yuk coba dipikirkan hobi kita apa? Ya, minat kita apa, bakat kita apa. Kalau minggu lalu kayaknya bertanya hobinya ya. Ada? Sudah ada? Sudah dapat? Oke, siapa yang mau saling ke depan? Ibu mah lebih banyak kita bicara ya. Saya boleh yang baju yang jilbab bagus. Nah, ini siapa betul ya? Mau ke depan? Kamu yang ini? Ya, hobi. Ya begini saya gimana nanti kita sharing, nanti kita akan bicara soal teman-temannya. Hobi kesenangan. Punya nggak? Punya. Sambil menunggu. Tapi dipikir-pikir ya saya nih. Oh oke apa? Saya itu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dan hobinya itu membaca. Lalu minat saya itu mengikuti eskul kegiatan pramuka. Karena kan pramuka itu di luar waktu sekolah ya, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu ada event-event yang bisa mempelajari hal lain seperti bakat kita yang tadinya takut untuk public speaking, tapi kita berani maju untuk berbicara mengenai hal diri kita sendiri, mampu untuk melakukan siapa diri saya terhadap orang lain, lalu memperkenalkan diri saya, mengapa saya berani untuk melakukan hal tersebut. Lalu alasan saya mengikuti eskul tersebut karena saya takut saya tidak melihat teman saya gitu. Teman saya kan mengajak diri saya untuk melakukan eskul tersebut, namun saya itu ragu untuk melakukan untuk join terhadap eskul tersebut. Akan tetapi atas iming-iming teman saya ikut serta dalam eskul tersebut. Lalu setelah beberapa bulan saya mengikuti, saya mengerti bahwa semua hal yang harus dilakukan itu bermanfaat. Sama baking. Aku suka buat cookies, kue-kue gitu. Terus nanti aku bawa ke sekolah buat aku bagiin ke teman-teman. Terus juga aku tuh suka kayak nanya ke teman-teman aku mau dimasakin apa. Mau dong jadi temennya. Terus nanti aku bagiin ke mereka gitu. Terus aku juga hobi ya apa? minatnya itu Minatnya? minatnya itu
bilang, emang mimpi kan cuma satu. Yang banyak dong mimpinya. Ya kalau cuma satu, kebetulan itu nggak kecapai ya sudah. Tapi kalau banyak sehingga rencana. Nah ini mimpi itu kira-kira ada 4. Ya, berkaitan dengan karir atau profesi. Nanti ditanya lah ya. Karir, kalau pilot, dokter, sarjana hukum, kayak ibu guru besar, dosen, itu profesi. Yang kedua sosial. Ada nggak punya mimpi sosial? Nah ini yang agak lupa kita. Ini Ibu Yaya membuat ini majelis taklim yang banyak dihadiri membina ibu-ibu. Sudah berapa tahun membina calon mubalik, sharing ilmu. Belum selain majelis taklim juga ke dakwah di mana-mana. Itu bisa nomor 2, bisa nomor 3. Atau ada yang mimpi memiliki rumah teduh, ya rumah yang untuk orang-orang yang tidak bisa ke rumah sakit, mengini kanker orang yang dengar, gitu ya. Atau mimpi punya yatim piatu, masjid, ya. 3 agama juga jangan lupa. Kira-kira mimpinya, cita-citanya agama apa ya? Naik haji, apa lagi? Hafiz Quran, apa lagi? Ya kira-kira lah ya, banyak. Yang keempat keluarga. Punya nggak mimpi berdagang dengan keluarga? Pengen nikah nggak? Harus lah ya, kan sunah. Ada yang nggak mau nikah? Ya jangan sekarang-sekarang ya. Jadi tentang keluarga juga, saya usia sekian ingin menikah dengan laki-laki yang kriterianya A, B, C, D, gitu kan. Kemudian ketika menikah sekian ingin punya anak, kemudian ya. Jadi nanti ini paling sedikit ya. Ada juga yang nanti mimpinya saya ingin menaklukkan gunung yang tertinggi. Jadilah itu juga ya. Jadi mimpi itu jangan biasanya kalau ditanya mimpi apa Inci, nomor 1 aja tuh mimpi. Ya, ibu nomor berapa? Ini ibu juga ada yang belum tercapai ini mimpi. Ya, kalau nomor 1 mungkin. Nah nomor 2 ibu belum. Nah agama juga kalau diperkecil ibadah haji saja ya sudah gitu ya. Tapi kan agama juga tidak hanya itu mimpinya. Oke ya, jadi berapa setidaknya? 2. Sudah ada di sini 4. Sudah. Ada yang mau sharing? Oke. 4 ya. Ini nanti Aku pengen jadi pebisnis. berbisnis. Oke. Yang kedua sosial, pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya. Yang ketiga agama, pengen menjadi hafiz insyaallah, hafizah insyaallah, pengen haji, pengen masuk surga insyaallah. Untuk keluarga nih agak belum masih tema ya. Kriteria mungkin udah ada, kawan belum ada, insyaallah dihadirkan dengan aneh. Ya. Hebat. Amin. Sudah didoakan. Ya, lihat baik. Nah, tadi ada 4 ya, hingga saat ini ada 600 profesi. Ya, ada 600. Nah, nanti saya simak sekarang mah gampang ya di internet. Jadi, kita itu udah terbatas dokter, arsitek, penulis, tukang pot, insinyur, atlet, tukang roti. Kadang-kadang ngapain sih tukang roti? Jangan dikira loh punya kafe, punya apa, gitu ya, tukang roti. Koki, chef ya. Sekitar ada 600 ya. Mangga deh, lanjut. Nah, apakah hobi bisa menjadi karir atau profesi? Nah, makanya tadi ibu bertanya ya, yang hobi apa tadi? Masak ya, baking. Kan banyak sekarang orang-orang
Tapi ada yang seneng loh, padahal uang ada gitu ya. Tapi seneng aja mamanya bikin cilok, bikin apa, jual gitu kan kita hobi. Tadi ada lagi yang hobi, ada nggak yang mau menyampaikan hobi? Ya boleh. Kalau hobinya kan yang pertama tadi menulis sama juga. Kalau karirnya pengen jadi penulis. Yes, keren. Ini juga ini ya, hobinya menulis juga ya. Membaca. Oh, apalagi membaca ya. Karirnya mau apa? Karirnya? Cita-cita di bidang karir atau profesi mau jadi apa? Terus jadi apa nanti? Lalu menjadi pembisnis keuangan. Bisnis ya. Oke. Tadi pramuka ya. Ada yang PMR. Nah, PMR itu biasanya mengurus kesehatan ya. Nah, kan bisa jadi ahli kesehatan ya. Ya, jadi pekerjaan yang bermula dari hobi nih. Bukan hanya masak aja, kalau food blogger itu apa? Masaknya atau review? Ya pada dia kali aja nggak bisa masak ya, tapi nge-review di foto ya, diceritain, ini bisa jadi karir loh. Online shop owner ya, karena dari ya sekarang kan mau jualan nggak usah punya toko sekarang, kan punya toko harus mendirikan bangunan, karyawannya harus sekian, izin ini, pajak ini. Tapi kalau secara online banyak kan ya yang jualan cuma reseller ya. Dari sini, tapi kayak Bu Eli menjual juga ya, membuat juga ya. Bu Eli membuat, tapi ada juga reseller ambil, kemudian sharing di IG-nya, kemudian dia yang menjual ya. Oke, motivator, ada nggak yang mau jadi motivator? Misalnya biasanya dari pramuka kan, biasanya kan, pramuka. Ada yang konten kreator. Jadi banyak dari, ada yang suka selfie kan, ya suka ambil video orang, habis kan jadi konten kreator ya. Jadi banyak ya, dari hobi bisa menjadi profesi atau karir. Ya, jadi jangan kalau bicara profesi itu selalu aja dengan sekolah. Kalau dokter baru punya profesi juga, ya tidak selalu. Ada yang sekolahnya sampai dokter tapi ilmunya dalam tanda kutip tidak digunakan untuk profesinya tadi jadi konten kreator. Gitu. Ya tidak harus, tapi pendidikan itu adalah penting karena berkaitan dengan mindset.
Subang, ya, nomor 1 di Subang, atau pengusaha yang memiliki hotel dengan sekian kamar, bla 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 bla. Nah, kira-kira udah kebayang nggak kalau yang lebih spesifik? Misalnya kalau ibu ya, pakar hukum itu umum. Hukumnya hukum apa? Hukum bisnis atau hukum ekonomi. Hukum ekonominya yang lebih sempit lagi, hukum ekonomi syariah. Ya, atau hukum perbankan syariah. Anda lihat di Sinta, diklik ibu, nama ibu lengkap itu akan keluar nomor 1 walaupun baru Indonesia. Ya, jadi lebih spesifik. Tadi Bunga ya, betul ya. Bunga ingin menjadi apa tadi? Menjadi chef atau ingin punya usaha? Ya pokoknya apa? Iya, punya kafe. Kafe yang menjual roti atau apa yang khas gitu ya, yang dikenal, ya bukan dikenal. Jadi yang lebih spesifik ya. Mau nggak nanti mencatatkan, menuliskan ya? Jadi harus khusus. Kegiatan sosial tapi khusus. Mau apa? Tadi ingin punya rumah yatim piatu, ingin ini, atau saya ingin menjadi apa ya? Kan sekarang banyak ya yang di Indonesia bagian timur, orang-orang sosial ya, membantu atau menjadi yang sekarang kepala istilah ya, relawan apa ya, bisa aja kok walaupun jadi profesor tapi jadi relawan PhD bisa ya, yang tadi yang seperti itu. Oke, jadi yang pertama syaratnya apa? Spesifik. Ada yang sudah spesifik belum? Anda nggak ahli apa? Misalnya kalau lagu, pencipta lagunya yang spesifik kira-kira siapa? Yang khas. Pencipta lagu yang spesifik di bidang nasyid ada? Ada ya. Ada pencipta lagu, grup lagu yang punya kekhasan dari segi performan atau pendidikan, yang bimbo ya. Mereka kan sarjana-sarjana, performanya beda, lagu-lagunya juga beda. Atau yang zaman-zaman dulu ada tahun, kalau sekarang ada nggak yang spesifik? Atau penyanyi tapi penyanyinya yang seperti apa? Jadi ya spesifik. Mungkin sekarang belum terpikirkan ya? Udah terpikirkan belum? Nah, nanti silakan ya, karena nanti berpengaruh. Kemudian terukur. Nah, jadi ada ukurannya. Artinya tadi punya kafenya di mana, kemudian kira-kira berapa omsetnya gitu ya, berapa karyawannya. Oke, jadi ukur. Kemudian realistis atau tidak. Jadi mimpi yang sedang kita bicarakan bukan mimpi yang di siang bolong ya, pokoknya mas saya ingin jadi astronot, udah gue gitu ya, tapi tidak. Jadi harusnya realistis. Oke ya. Nah, ini yang bagus ketika cita-cita itu sesuai dengan minat ya. Nah, makanya tadi jangan jauh-jauh, kita jadi ini tapi yang sesuai. Nah, kalau ibu kebetulan memang senangnya menulis, senangnya membaca. Jadi ketika mencapai punya profesi jadi dosen, kita beda dengan yang lain. Ya, karena apa? Karena banyak membuat buku. Kita tidak bisa membuat buku kalau tidak membaca. Ibu banyak melakukan riset penelitian. Tidak bisa riset penelitian kalau kita tidak membaca, gitu ya. Nah, sehingga mengapa jadi cepat untuk guru besar? Karena harus punya buku, harus punya artikel, gitu ya. Jadi pokoknya ingin jadi guru besar, terus tapi kita tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya. Oke, kemudian ada waktu. Nah, nanti ini mah
ya. Kemudian sesuai dengan minat, kemudian ada waktunya. Maka kita ini 50 geningan. 50 ya profesi. Tuh, ada sekitar 700 profesi. Nah, nanti boleh dilihat karena kita seringkali mempersempit ya profesi ini. Kalau Anda ditanya oleh Uli sekarang beda ya. Dulu anak-anak TK ditanya ini jadi apa? Ini jadi dokter, ini jadi polisi, ini jadi insinyur. Tapi ibu kan sekarang nggak ngajar ya, nggak ngajar di TK. Mungkin sekarang mah kalau ngajar di TK, kalau ketika ditanya sudah sedemikian banyak, ya. Tapi sekarang sudah ada yang jadi konten kreator gitu ya, jadi blogger, jadi apa lagi gitu ya sekarang. Nah, jadi coba dicek. Jadi supaya wawasan kita bertambah, jangan cita-cita itu aja yang dari dulu kan sekarang dunia sudah begitu berkembang. Bahkan mungkin ada profesi-profesi tertentu yang sekarang sudah tidak ada lagi. Apa coba kira-kira? Pos gimana nih yang kerja di PT Pos? Kan sekarang kita udah nggak menggunakan, ya pos. Itu kan sudah hampir. Apalagi yang perusahaan kaset CD, dan sekarang sudah nggak ada. Jadi ada profesi-profesi yang sekarang sudah tidak ada. Nah, tapi Anda jangan terpaku pada 700 karena nanti mungkin anak-anak ini akan meraih profesinya itu mungkin 10 atau 15 tahun ke depan. Masukkan aja di mimpi saudara walaupun di sini tidak ada. Itu mah mustahil, akan nanti diketahui ini apa sih itu misalnya. Nggak masalah. Ya, jangan terbatas. Mungkin ibu kasih 700 padahal lebih. Mungkin Anda masih bayangan saja, ya. Oke, apa lagi? Nah, kemudian Anda tulis 3-5 pencapaian penting yang harus diraih. Dan jangan lupa dari langkah yang pertama. Oke, lanjutkan. Nah, tadi karir sosial agama ya, nanti sebetulnya ini harusnya tapi sudah ini mangga dilanjutkan. Nah, ini bidang sosial ya. Jadi kita harus loh, apalagi kita orang-orang yang beragama, ya, yang Pak Ulu Linas, orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat. Ngapain kita jadi dokter? Ngapain jadi ini kalau tidak bermanfaat untuk orang lain? Ini maybe di bidang sosial, ya. Harus dimasukkan ke dalam cita-cita. Ini di bidang agama, ya. Ini sebagian, oke. Nah, mencapai penting harus mulai diraih untuk sampai ke sana. 5-nya apa? Tadi 4, tapi boleh 5, boleh 6. Ya. Kemudian langkah pertama yang paling kecil yang harus dilakukan besok. Ini bukan tahun depan. Kira-kira kebayang nggak? Apa yang akan Anda lakukan besok? Ya, untuk mencapai cita-cita. Jadi jangan sampai ada saya mau masih SMP, ada saya mau masih SMA. Banyak orang yang masuk perguruan tinggi tapi tidak jelas. Saya ibunya kebetulan ini di Fakultas Kedokteran di Unisba. Banyak yang masuk ke sana ke Unisba, tapi sebetulnya tidak minat. Anaknya jeblok, padahal udah bayar mahal orang tuanya. Walaupun itu tanda kutip karena intervensi dari orang tua. Orang tuanya yang mau, anaknya tidak mau. Terus anaknya tidak menyampaikan argumentasi dan tidak menyampaikan mimpinya. Mimpi itu disampaikan ke orang tua, didiskusikan, bukan ya sharing ke orang tua. Jadi orang tua peraturan buku dari awal. Jangan ketika masuk ke perguruan tinggi kata orang tuanya kamu harus masuk ke kedokteran. Ini kedokteran Unisba bagus bayarnya segini. Dia tidak bisa menyampaikan ujung-ujung. Saya ingin jadi insinyur, nggak mau ke kedokteran. Wah, orang tuanya maksa. Akhirnya karena orang tua ikut orang tua masuk ke kedokteran tapi tidak lanjut. Banyak ada beberapa yang gitu. Nah, karena itu tidak di
juga ya. Enggak, pokoknya Mas saya pengen jadi insinyur. Karena apa? Karena teman saya masuk ITB. Ya nggak mau dong orang tua juga begitu ya. Tapi karena ada step by step dari tahapan. Ya. Ini pentingnya tahapan ya. Walaupun Anda di Subang, Anda lihat ini Ibu Rita di Subang bagaimana Mbak? Tidak banyak dulu yang sekolah di Subang, di Bandung. Ya, bahkan dikatakan apa sih Subang, emang di Subang ada rezeki dan lain sebagainya, tapi semangat. Jadi jangan lupa itu, kemudian siap ya untuk besok. Sudah dicatat besok apa yang akan dilakukan? Atau mau sharing dulu enggak? Boleh ya mau sharing dulu? Nah, biasanya sedikit. Ya, di Indonesia ada 240 juta. Ya, yang umur itu ada berapa? Walaupun yang sarjana itu bukan berarti ciri orang unggul, tapi kalau tidak salah hanya 10% sarjana. Berarti kan tidak semua. Kemudian yang kalau tidak salah guru besar itu hanya 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Yang guru besar berarti sedikit. Ya, nah jadi orang-orang yang unggul itu pasti tidak akan sebanyak orang-orang kebanyakan. Ya, jadi justru Anda harus bangga ketika hadir di satu majelis tidak banyak orang. Kenapa ya sedikit? Kalau sedikit mah berarti kajiannya kurang bagus ya, enggak. Ya, justru yang sedikit biasanya melahirkan orang-orang yang kreatif. Karena datangnya mudah-mudahan Anda bersungguh-sungguh, bukan karena disuruh ini, diajak ini. Bukan, dia biasanya niatnya sendiri, ya. Biasanya kan ada, saya mau tapi emang nggak ikut, jadi saya juga nggak ikutan. Nah itu kan beda lagi. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang seperti itu karena betul-betul keinginan sendiri, ya. Nah saya dapat ini ya. Ada satu kajian yang hadirnya hanya 7 orang, pematerinya biasanya semangat, tapi dari 7 orang itu justru tidak lama sesudah kajian mengikuti kajian ini dia berhasil apa yang dia dari karena begitu inspiratif ya, dan Allah memberikan hidayah yang luar biasa gitu kan. Justru betul-betul menjadi inspirasi dari kajian dia hanya 7-8 umat. Jadi kita jangan kecil hati ketika sedikit, jangan kita senang banget ketika banyak. Ya, bahwa kita ingin berbagi ke banyak orang, ikhtiar kita iya, tapi kita tidak kecil hati ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, mau sharing? Ada enggak? Kan menjadi yang semangat, yang sedikit, yang berbeda, berbeda ya. Jadi cita-cita itu, mimpi itu ada berapa? Setidaknya 4. Bidang apa aja? Mau dibuat di rumah? Nah, kemudian kapan harus memulainya? Syaratnya apa? 1 harus yang kedua terukur ya, nanti ya terukur ya. Terukur, bahkan terukurnya bisa menjadi dokter umum tahun sekian, menjadi dokter spesialis gigi tahun sekian. Misalnya kalau menjadi dokter gigi, kalau dokter gigi nggak jadi dokter umum dulu ya, bedah sekian ya, yang nanti terkenal di Bandung atau di ini, atau kalau kerja di mana ukurannya apa, boleh dengan gaji sekian, dengan pangkat apa gitu ya. Kapan jadi dosen masuknya ini, nanti jadi naik jabatan jadi ini tahun berapa gitu ya. Jadi terukur, jadi bukan hanya ya mimpi. Kemudian dimulainya kapan? Besok. Besoknya membuat rencana ya, membuat rencana. Sebetulnya pada waktu minggu lalu, pertemuan yang lalu sudah disampaikan ada kotak-kotak. Mungkin nanti saya share lagi aja ya. Besok apa yang akan dikerjakan?
belajar dari mata. Nanti aja ya ada petanya ya, ada peta hidupnya. Nanti ibu sampaikan aja ya. Jadi yang lain besok mau apa besok? Belajar. Mempelajari bermain yang baru. Jadi Ya. kok seolah-olah untuk mencapai itu kan belajarnya dengan cara apa? Belajarnya gimana kan harus spesifik. Oke, belajarnya gimana? Jangan beda dong. Atau kalau ditanya belajar pas sebelum dapat materi dari ibu juga kalau ditanya pasti belajar. Kan kita harus spesifik. Gimana? Apa yang akan dikerjakan besok? Kalau belajar maka sebenarnya belajar kan harus spesifik. Besok apa yang akan dikerjakan? Langkah pertama apa? Tapi mimpinya udah punya belum? Boleh di sini? Nyanyi ke sana yuk. Yang 3 subuh jalan pakai obor ke tengah sawah. Tapi sebelum berangkat beliau selalu sholat tahajud. Putranya itu 12, ibunya ke-12. Dan semuanya sudah tidak ada pilihan. Seperti tadi, ibu itu orangnya tidak pernah minta. Jadi ketika sekolah di SD hanya jualan makanan jajanan ibu bantu. Sampai-sampai ketika dapat rapor ujian ijazah pendidik
memanggil ibu sedang asik bantuin ayah kan kalau kenaikan kelas banyak ya. Kemudian masuk sekolah. Sekolah ke PDAP. Dulu ada PDAP yang kemudian di Serangan. 4 tahun, pikiran 4 tahun itu langsung diangkat jadi pegawai negeri. Tapi subhanallah, qadarullah, ibu waktu kecil kena cacat, di PDA tidak diterima. Ibu dikatakan katanya cacat. Kemudian apa? Ibu pindah, suruh kakak pindah ke SMP. Dulu pembagian jurusan itu di SMP. Jurus A, B, C. Jadi A itu sastra, B IPA, C itu tata buku. Tapi ketika di PGA, ibu itu suka kan matematik. Dia masuk ke SMA, atau ke SMA PGI, tanpa ijazah SMP, tentu saja tidak gampang. Karena ibu ngambilnya ini jurusan IPA. Jadi bayangkan seperti orang sekarang dari sanawiyah mau ke SMA ngambilnya jurusan IPA. Kan pastilah tidak gampang SMA untuk menerimanya. Wah, ibu ada argumentasi kepala sekolah dan izinnya rasanya. Tapi ibu tetap, karena tadi seperti tadi ibu memang sudah senang matematika. Ya. Akhirnya ibu diterima dengan syarat kata kepala sekolah tunggu 1 kuartal gitu ya. Kalau 1 kuartal itu matematika mata pelajaran yang jelek. Karena pada tahun 60 itu masih jarang wanita yang di bagian IPA. Pada waktu itu lebih banyak laki-laki. Jadi susah, jarang lagi perempuan katanya untuk IPA. Tapi ibu kekeh, karena ibu punya prinsip bisa gitu. Ya akhirnya diterima dan alhamdulillah kuartal pertama semua pelajaran matematika ibu bagus, malahan kimia dapat 9. Kenapa? Karena ibu harus membuktikan kalau saya bisa, gitu ya. Kalian juga harus seperti itu. Ya. Nah setelah itu sampai kelas 3 dari perempuan kelas 1 berapa banyak yang kuat sampai kelas 3 hanya tinggal 4 orang. Nah, waktu itu memang susah. Dari 4 orang itu hanya terus 3. Yang satu teman ibu diterima di ITB, ya. Tapi baru tahun kedua menikah keluar. Satu lagi sama-sama diterima di UNPAD waktu itu statistik, tapi D3. Jadi dia langsung menjadi S1 itu ibu. Padahal ibu hanya anak tukang sayur. Ya. Jadi itu harus jadi. Kan kalian juga dengar Bapak Gubernur itu dulu seperti apa? Beliau sempat 3 kali tidak makan. Jadi itu harus jangan menjadi kalian jadi lemah. Kemudian apa? Ketika kuliah, ibu paling kecil baru tahun kedua ayah meninggal dan tidak punya kekayaan apa. Setahun hanya ngurus sawah dengan orang lain. Kemudian setahun kemudian ibu sakit stroke. Karena ibu yang paling kecil, ibu yang ditugas untuk merawat sambil kuliah. Yang membiayai itu kakak yang paling kecil. Tapi tentu saja kakak saya tidak harus untuk membayar untuk ibu, untuk saya kuliah, untuk harus juga ada pembantu. Kan itu ibu berjuang apa saja ibu kerjakan. Ibu pernah ngajar di SMP, PDI, di Semea, masih kuliah, sampai ibu terima jahitan. Kenapa? Karena ingin sekolah harus selesai dan tidak minta. Pernah ibu tidak kuliah 1 semester karena tidak punya uang untuk kuliah. Tidak minta. Teman-teman mau membayar, ya, mau bayar ibu tidak mau. Jangankan harus dapat kasih sayang, ke kakak saja tidak berani minta. Ibu terus berusaha dengan apa saja. Dan akhirnya, alhamdulillah, ya. Ibu hanya beda 1 semester dan teman yang paling pintar. Kemudian setelah itu, di waktu kosong ibu aktif di BI, di HMI, untuk terus mencari ilmu. Kalau tadi, waktu pertama ibu hanya di PGA ke PGA, kalau ibu waktu di PGA itu langsung menjadi pegawai negeri, jadi guru agama. Tapi setelah ternyata pindah, dengan ibu diberi ujian cacat, Allah memberikan apa? Tahun 74 baru
bahwa saya menjadi seorang apoteker. Tapi karena agama itu sudah dibina, saya masih tetap bisa sampai saat ini masih bisa memaafkan ilmu, malah mungkin lebih dari guru agama. Ya. Kenapa? Karena menjadi kalian titip, manfaatkan. Waktu jangan kecil hati, jangan rendah diri, ya. Kalian bisa. Ikutilah kegiatan-kegiatan ini. Jadi ketika itu waktu ibu kuliah, teman-teman, dia ngapain aktif di organisasi nanti tergabung. Justru karena aktif di organisasi kita bertemu dengan orang-orang, dan ternyata ada yang lebih rendah dari kita bisa maju, gitu ya. Jadi ada harus ternyata seperti itu. Ikutlah seperti kesini untuk dapat ilmu, dan ilmu harus menjadi penyemangat kalian untuk menggapai cita-cita. Karena kalau sudah cita-cita tercapai, ibu menangis ketika sudah selesai ibu pergi ke haji, tapi ibu orang tua sudah tidak ada. Jadi setelah itu kan enaknya siapa? Kita sendiri, gitu ya. Setelah itu ibu berusaha mengadakan seperti ini, mudah-mudahan sebagai bukti baik kepada orang tua yang akan terus merasakan manfaat dari tempat-tempat ini. Karena waktu beliau masih ada, ibu tidak bisa membahagiakannya. Ya, jadi ibu doakan mudah-mudahan kalian tetap istiqomah, ikut tentukan kegiatan, manfaatkanlah. Ikut betul sampai menerima jahitan, kebahagiaan bahwa jualan. Dan saya harus selesai sekolah. Setelah selesai anak sendiri akan merasakan. Ya, jadi itulah. Jadi kalian mendapat motivasi dari ibu ini, insya Allah. Biar jadi tuk tasabul mahali, aman. Sholat al sahilnya dengan bersungguh-sungguh Allah akan memberi jalan dan Allah akan berbaikan. Sering-seringlah kamu melakukan sholat tahajud, mohon pada Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang sulit, bagi Allah itu sangat mudah. Ibu juga tidak terbayang bisa selesai menjawab kita. Padahal ibu sakit, tidak ada. Jadi sekali lagi ibu akan melihat nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi seorang wanita-wanita yang hebat, bisa membawa orang lain lagi. Ajaklah teman-teman kalian supaya dapat motivasi untuk bisa semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan datang di bulan November di awal bulan sepertinya. Tapi mungkin nanti akan bersama dengan ibu-ibu nih, gitu ya. Karena bersama karena materinya insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Akan lebih luas mulai fisik bu. Nanti mudah-mudahan dokternya bersedia nanti di tanggal seperti itu. Kesehatan untuk tanggal 2 November ya di sana tuh. Ajak teman-teman ya. Mulai sekarang ada kebaikan itu udah pahala, dan pahalanya itu kalau dia baik itu kita terus-terusan. Mulai dari kalian kecil seperti itu. Baik, terus kita tutup dengan doa ya. Singkat aja karena si B yang berdoa ini lebih khusus ya. Kalau saya mungkin doanya adalah ya Allah, semoga adik-adik saya, anak-anak saya selalu dibukakan hati, dibukakan hati, dinyatakan langkah dan jalannya untuk selalu dijemput dan dimudahkan semua cita-cita indah terkabul dan terwujud dari manapun caranya ya Allah. Dan berikanlah selalu anak-anakku ini, putri-putriku ini, hidayah dari rahmat-Mu. Senyum yang selalu hadir, ringan langkah dengan kebaikan, dan pertemukan selalu dengan teman-teman yang baik dan membawa kebaikan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan ikhlas majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa teman-temannya diajar.